Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Suci Fitriani dengan NIM 2021 050 10 10 81 dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi Sistem Operasional Perbankan Syariah mengenai fungsi bank syariah. Sebelumnya, saya akan mereview kembali bahwa fungsi bank syariah ini memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi penghimpunan dana, penyaluran dana, dan fungsi jasa dan layanan. Poin yang akan saya paparkan lebih jelasnya yaitu mengenai fungsi jasa dan layanan beserta akadnya, yang kedua mengenai instrumen penghimpunan dana, dan yang ketiga mengenai produk jasa perbankan syariah. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan poin pertama yaitu mengenai fungsi jasa dan layanan. Fungsi jasa dan layanan ini terdiri dari beberapa akad. Yang pertama ada akad wakalah. Akad wakalah atau perwakilan adalah penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat. Secara teknis, wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak atau disebut muwakil ke pihak lain yang disebut dengan wakil. Nah, contohnya seperti misalnya A ingin membayar tagihan listrik melalui bank. Berarti di sini bank bertindak sebagai wakil atau mewakili A untuk membayarkan tagihan listriknya. Yang kedua, akad kafalah. Nah, secara teknis kafalah adalah jasa jaminan. Di sini bank bertindak sebagai penjamin atau kafil, sedangkan nasabah bertindak sebagai pihak yang dijamin atau makfulah. Contohnya seperti bank mengeluarkan surat jaminan untuk nasabah tentang pengembalian atau penyerahan barang sewa yang disewa nasabah kepada perusahaan leasing. Nah, akad yang ketiga ada akad syarf. Akad syarf ini adalah layanan jasa jual beli valuta asing atau jual beli mata uang yang tidak sejenis, di mana jual beli ini penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama berdasarkan kurs jual beli atau kurs beli yang berlaku pada saat itu juga. Contohnya, nasabah ingin menukar mata uang Indonesia ke mata uang negara asing. Selanjutnya ada akad qard. Qard adalah pemberian harta uang atau barang kepada orang lain yang akan dikembalikan baik ditetapkan waktunya atau tidak ditetapkan waktunya. Contohnya seperti pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan karena kebutuhan mendesak seperti dana talangan yang ditentukan jangka waktu tertentu. Kemudian ada akad rohan atau gadai. Nah, akad rohan atau gadai ini adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuannya untuk membebankan jaminan pembayaran kembali kepada bank jaminan hitung gadai. Contohnya, bank memberikan pinjaman dana kepada nasabah, kemudian nasabah akan memberikan jaminan kepada bank. Jaminan ini harus milik nasabah sendiri, ukuran dan sifatnya juga harus jelas. Nah, jaminan ini tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. Akad hawalah atau hiwalah. Akad ini adalah pemindahan utang dari orang yang meminjam kepada pihak lain yang menjamin pelunasan utang tersebut. Contohnya, A meminjam uang kepada B sebesar 500.000. Di sisi lain, B juga memiliki utang kepada si C sebesar 500.000. Nah, akad ini terjadi ketika si B mengalihkan pembayaran 500.000 A kepada dirinya menjadi dibayarkan kepada pihak C saja. Jadi di sini A membayar 500.000-nya kepada pihak C. Selanjutnya mengenai pokok pembahasan yang kedua yaitu instrumen penghimpunan dana bank syariah. Instrumen ini terdiri dari 3 yaitu giro syariah, deposito syariah, dan tabungan syariah. Giro syariah adalah salah satu produk bank syariah yang termasuk kategori simpanan atau penghimpunan dana atau biasa disebut dengan founding. Giro ini digunakan untuk pembayaran non-tunai di mana pencairannya harus menggunakan bilet giro atau cek. Kemudian ada deposito syariah. Deposito syariah adalah produk simpanan di bank yang penyetoran maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja, karena bank memerlukan waktu untuk melakukan investasi. Biasanya jangka waktu yang ditawarkan yaitu 1 hingga 24 bulan. Tabungan syariah. Tabungan syariah adalah simpanan di bank dengan sarana penarikan berupa buku tabungan, ATM, slip penarikan dengan menerapkan akad wadiah.
di mana tabungan yang kita simpan tidak mendapatkan keuntungan karena cuma dititipkan dan tidak ada bunga yang diterima oleh nasabah. Selanjutnya, pokok pembahasan yang ketiga yaitu produk jasa perbankan syariah. Produk jasa perbankan syariah ini ada transfer, inkaso, clearing, dan ada sistem Bank Indonesia atau Real Time Gross Settlement atau biasa dikenal dengan BIRTGS. Nah, transfer adalah kiriman uang yang diterima bank yang akan diteruskan kepada bank lain untuk dibayarkan kepada nasabah. Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh nasabah untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga yang harus dibayar setelah pihak yang bersangkutan berada di tempat lain, baik itu dalam negeri atau luar negeri, menyetujui pembayarannya. Kemudian ada clearing. Clearing adalah bentuk penyelesaian transaksi dan juga pembukuan dengan cara memindahkan sejumlah saldo kepada pihak yang berhak menerimanya dan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan transfer. Clearing adalah bentuk penyelesaian transaksi dan juga pembukuan dengan cara memindahkan sejumlah saldo kepada pihak yang berhak menerimanya. Clearing ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding transfer. Kemudian sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BIRTGS merupakan sebuah sistem transfer dana elektronik yang penyelesaiannya dilakukan dalam waktu seketika dan merupakan transaksi pembayaran nasional dengan jumlah yang besar. Selanjutnya, perbedaan transfer, clearing, inkaso, dan BIRTGS, yaitu clearing merupakan transfer aset berupa sejumlah uang dengan nominal besar dan membutuhkan waktu 3 hari dalam pengirimannya. Sama dengan RTGS, pengirimannya berupa uang dengan jumlah besar namun waktunya lebih cepat dibanding clearing. Biasanya waktunya hanya 4 jam. Sedangkan transfer waktunya sangat cepat dibanding clearing dan BIRTGS, di mana uang akan terkirim lebih cepat dibanding yang lainnya. Sedangkan inkaso adalah pemindahan aset berupa wasel, biliet giro, cek money order, dan kwitansi.